Rumah yang biasa dijadikan lokasi pesta sabu di Lampung Tengah digerebek polisi. Polisi menangkap warga beserta sabu dan alat hisap. Jajaran anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah bergerak cepat menggerebek sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat pesta sabu-sabu. Mana itu? Hah? Enggak pernah, Pak. Bisa tanya dengan istri saya, dengan keluarga saya. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang warga yang sedang asik nyabu di dalam gudang yang berada di belakang rumahnya. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 1 paket alat hisap sabu beserta 1 paket klip bening sabu sisa pakai dan kunci letter T yang berada di dalam kantong celana pelaku. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Kecamatan Gusugi sering dilakukan sebagai tempat untuk melakukan pesta sabu. Kemudian tim Opsna Satuan Narkoba Lampung Tengah mengecek ke TKP dan benar ditemukanlah seorang laki-laki di belakang rumahnya di gudang di narkoba jenis sabu. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ruangan kampus dan rumah warga di Tapanuli Tengah ludes terbakar. Akibatnya sejumlah dokumen dan inventaris kampus ikut lenyap. Sebuah kampus di Jalan Padang Sidempuan, kilometer 5 Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah terbakar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan kecil dari ruangan yang terbakar. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, petugas pemadam kebakaran Pemkab Tapanuli Tengah berhasil memadamkan api. Atas kejadian ini, 4 ruangan kampus beserta 2 rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi habis dilalap si jago merah. Ya, itu dekat masjid, 4 ruangan berarti habis. Tetangga-tetangga kita lah, itu kan habis semua kan, kayak koko berdampingan. Api jelas dari luar STI, dari luar rumah penduduk. Kemungkinan dari belakang, karena asapnya aja yang masuk. Tiba-tiba udah besar, mungkin hari terik kan. Akibat kebakaran tersebut, buku-buku kemahasiswaan dan peralatan akademik yang berada di ruangan perpustakaan dan ruangan BPH Al-Wasilah ludes terbakar. Sementara itu, penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk memperoleh minyak goreng murah, warga Natuna tidak hanya harus berdesakan, tetapi juga harus membawa kartu keluarga. Di Bandung, pedagang menyerbu operasi pasar yang menjual minyak goreng curah. Puluhan warga Natuna ini rela antri sejak pagi demi mendapatkan kupon minyak goreng. Setiap warga harus membawa fotokopi kartu keluarga agar bisa mendapat minyak goreng sebanyak 5 liter dengan harga Rp75.000. Pembelian minyak goreng ini dijatah 5 liter dengan harga Rp75.000 per kartu keluarga. Herman Mulyadi. Permintaan fotokopi kartu keluarga diterapkan agar tidak terjadi pembelian yang ganda di toko berbeda. Ini minyak goreng kita butuh juga kan, karena udah terbatasi dari minyak tanah, minyak goreng sampai gas pun dibatasi juga. Aduh, harganya juga mahal. Biasanya kan 14, sekarang 15 gitu. Ini dapat berapa? Ya cuma dapat 5 liter. Saat ini stok minyak goreng yang ada di Kabupaten Natuna sebanyak 21 ton. Seluruh stok ini tersedia di 7 toko yang ada di Kabupaten Natuna termasuk pulau-pulau. Di Bandung, Jawa Barat, Dinas Perdagangan setempat menggelar operasi minyak goreng curah dengan harga murah. Dalam operasi ini, setiap pembeli diberi jatah maksimal 30 kg dengan harga Rp14.500 per liter. Pemerintah Kota Bandung sendiri berharap operasi pasar ini bisa terus berkelanjutan, tidak hanya di satu lokasi, mengingat di Kota Bandung ada 37 pasar dan memiliki kebutuhan tinggi akan minyak goreng. Janji mengumumkan mafia minyak goreng belum terwujud, Kapolri dan Menteri Perdagangan kembali menggelar sidak. Distribusi menjadi perhatian Kapolri dalam pengendalian harga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menggelar kunjungan kerja untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan kemasan di pasaran.
Dalam tinjauan ke salah satu produsen minyak goreng sore tadi, Kapolri didampingi Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Kelancaran distribusi menjadi salah satu perhatian dalam upaya menstabilkan harga. Tentunya kami Polri tentunya akan membantu mengawasi pendistribusiannya sehingga harganya sesuai dengan yang ditentukan. Saya ingatkan tolong untuk dijaga disiplin terkait dengan rantai suplai yang sudah ditentukan, jangan ada yang melakukan penyimpangan. Apalagi yang harusnya masuk ke jalur konsumen dibelokkan ke industri. Pasti kita tindak tegas. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menggelar sidak minyak goreng curah di pasar tradisional Pasar Minggu Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng di lapangan. Kapolri berharap harga minyak goreng curah yang kini sudah diatur dapat menjangkau rakyat kecil dan terhindar dari kelangkaan. Tekanan ekonomi akibat pandemi menjadi salah satu temuan awal dalam pemeriksaan kejiwaan ibu yang membunuh anak kandung di Brebes, Jawa Tengah. Meski bisa berkomunikasi secara baik, jawaban pelaku sering berubah-ubah. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes akhirnya membawa terduga pelaku penganiayaan anak kandungnya hingga tewas Kanti Utami ke RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal. Pelaku akan menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Pihak rumah sakit akan melakukan pemeriksaan kejiwaan, profil kepribadian hingga kecerdasan pelaku. Pemeriksaan kejiwaan memerlukan waktu hingga 3 hari ke depan untuk mendapatkan hasil observasi pasien. Terduga pelaku akan menjalani rawat inap di RSUD Suselo Slawi selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini nanti akan terdiri dari 3 hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, dan juga profil kecerdasan pasien. Dan pemeriksaan itu belum kita lakukan semua, baru tahap bagaimana kita mendekati pasien biar pasien itu mau bercerita apa adanya. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku mengaku mendengar bisikan. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh, akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Ini pada saat kita lakukan interogasi awal dan pemeriksaan sebelum pelaku ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Sebelumnya Kanti Utami diamankan warga dan aparat lantaran tega membunuh anaknya sendiri. Anak keduanya tewas, sementara anak pertama dan anak bungsunya berhasil selamat dengan sejumlah luka.